Apa sih salah anak saya sampai sebegitu kejamnya dia mencabik-cabik lah. Si tersangka R ini tidak ada melaporkan ke kepolisian. Yang melaporkan itu adalah ayah dari almarhum Brigadir Esko ya. Jelas menolak, karena itu adalah hak kami, karena klien kami bukan pelaku. Gara-gara sakit manusia pembunuh dia, nyur lembang saja sih. Tanya suaminya hilang, seolah-olah bersandiwara dia. Bukan tahu. Teka-teki kematian Brigadir Esko, seorang intel polisi dari Polres Lombok Barat yang ditemukan tewas mengenaskan di belakang rumahnya, belum juga menemui titik terang. Sementara kasusnya sudah bergulir 1 bulan lamanya. Polisi sudah menetapkan 1 tersangka, yaitu istri korban Rizka Sintiani, seorang polwan berpangkat bribtu. Namun ia bersikukuh menyatakan dirinya tidak bersalah. Belakangan muncul juga Mr. X yang diduga ikut serta dalam pembunuhan ini. Apa yang menyebabkan kasus pembunuhan ini bak gulungan benang kusut? Saudara, tonton Buser Investigasi, misteri tewasnya Brigadir Esko. Hari itu, warga desa Jembatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat berkerumun di sebuah kebun tak jauh dari rumah mereka. Garis polisi terbentang memagari area TKP yang ternyata ada sosok mayat laki-laki tergeletak dengan kondisi mengenaskan. Korban diduga kuat telah meninggal beberapa hari lalu. Terlihat dari kondisi tubuhnya yang sudah mulai rusak dan membusuk. Leher korban juga terlilit tali tambang yang diikatkan ke batang pohon. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Mataram untuk diotopsi demi mengetahui penyebab meninggalnya korban. Tim Inafis dari Polres Lombok Barat langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi menemukan petunjuk di mana identitas dan ponsel korban masih ada di saku celananya. Dari situlah terkuak, korban adalah seorang polisi berpangkat brigadir bernama Esko Faskareli, anggota Polres Lombok Barat dan bertugas di Polsek Sekotong. Hasil penyelidikan awal polisi, kematian korban bukanlah karena bunuh diri, melainkan ada sebuah tindak pidana berat yang telah terjadi. Hasil yang didapat oleh penyidik yang mendatangi TKP memang benar mayat yang ditemukan di sebuah kebun yang berada di Desa Lembang itu adalah anggota Polres Lombok Barat. Korban ditemukan setelah adanya laporan warga yang mencium aroma menyengat saat berada di area kebun itu. Salah satu warga yang mau mencari ayamnya, dia kaget karena langsung melihat mayat. Kemudian warga itu langsung menelpon salah satu dari pihak warga yang lain untuk menghubungi kepala dusunnya. Waktu bergulir, sampai tiba masa saat pihak keluarga mendatangi Mapolres Lombok Barat untuk meminta titik terang sebab musabab kematian Brigadir Esko. Didampingi kuasa hukum, ayah korban minta pihak kepolisian segera mengungkap siapa dalang di balik kematian anaknya dan apa motifnya. Keluarga yakin ada kejanggalan dari kasus kematian Esko. Ya, disampaikan kalau memang ada saksi yang belum terdeteksi, ya mohon bantuan begitu. Hanya itu yang disampaikan. Hasil otopsi mengungkap adanya luka di tubuh Brigadir Esko yang mengerucut pada kesimpulan korban meninggal karena dibunuh. Jadi keluar almarhum Brigadir Esko ini meninggal kan karena pukulan benda tumpul di belakang kepala, Mas. Ada sayatan di tangan kiri, Mas. Sayatan benda tajam yang kami curiga selaku manusia ya, yang normal, yang punya naluri bertahan hidup, itu bentuk perlawanan almarhum sebenarnya. Sampai-sampai saya juga hilang kendali sampai tidak sadar saya ketika melihat di ruang otopsi itu. Apa sih salah anak saya sampai sebegitu kejamnya dia mencabik-cabik lah. Itu yang bikin hati kami geram, keluarga besar itu. Kan dia pun boleh kita main hakim sendiri selesai udah. Kalau kita tidak menghargai pihak penegak hukum. Dari pengungkapan kasus yang kini juga ditangani Polda NTB, puluhan orang sudah dimintai keterangannya, termasuk keluarga dan istri korban. Kita masih mendalami saksi-saksi, menganalisa dengan hasil SHP dan sambil kita mudah-mudahan dalam waktu dekat hasil dari kita kirimkan ke Polres Bali, hasil dari tim apa yang kami temukan di rumah korban itu mudah-mudahan menjadi titik darah korban lah. Brigadir Esko merupakan bintara tingkat 3 yang tergabung dalam Badan Intelijen dan Keamanan. Ia bertugas sebagai anggota Intel Polsek Sekotong, Polres Lombok Barat.
Kasus kematian Brigadir Esko ini mengejutkan publik setelah Polda NTB menetapkan Bribtu Rizka Sintiani, istri Esko yang juga seorang polisi, sebagai tersangka pembunuhan berdasarkan hasil gelar perkara pada Jumat 19 September lalu. Hal ini terkuak setelah polisi menemukan bercak darah di rumah korban yang cocok dengan darah milik Brigadir Esko Fascarelli di pakaian yang dikenakannya saat ditemukan tewas. Meski kasus sudah menemui titik terang, polisi belum juga membuka motif penyebab terjadinya pembunuhan ini. Bribtu Rizka ditahan di Polda NTB sejak 21 September. Bribtu Rizka juga tengah menjalani pemeriksaan di Ditpropam Polda NTB terkait dugaan pelanggaran kode etik kepolisian. Bribtu Rizka Sintiani merupakan anggota Polwan di Polres Lombok Barat. Ia bertugas sebagai Babin Kamtipnas di Desa Lembar, Lombok Barat. Penetapan Bribtu Rizka sebagai tersangka tidak membuat pihak keluarga Esko kaget. Hal ini karena sikap dingin pelaku yang terkesan cuek kala korban sempat menghilang. Tidak mungkin dan tidak jauh pelakunya adalah seputaran rumah itu. Kalau misalnya dibunuh dalam kasus luar, mustahil jenazah anak saya di situ. Di situ kita berasumsi dan berprasangka dari ketika dia ngomong seolah-olah bersandiwara, dia tanya suaminya hilang, bilang suaminya ndak pulang, sok menyalahkan suami karena hilang ndak kemana, ndak pulang-pulang. Jadi itu semua sandiwara setelah ini kejadiannya. Sok-sok baik sama kita, sok manis bicaranya. Jadi asumsi kita setelah kejadian ini, ya bukan securiga lagi, pas jadinya hanya sandiwara. Saat jenazah ditemukan, si R itu kan diinformasikan oleh masyarakat. Itu ada jenazah ditemukan di belakang rumah. Jadi tanggapan si R itu kan hanya biasa saja saat rekonstruksi itu. Kenapa Anda biasa saja? Ini kan ada jenazah ditemukan. Oh, saya kira sih bukan suami saya. Itu jawaban si R. Nah, terus yang kedua, begitu hasil otopsi keluar, si R kan tidak melapor ke polisi. Padahal sudah jelas hasil otopsi keluar itu adalah jenazah dari almarhum Brigadir Esko. Yang melaporkan itu adalah ayah dari almarhum Brigadir Esko ya. Begitu ditetapkan tersangka, sudah yakin kami dari awal. Namun, ini dibantah oleh kuasa hukum pelaku. Upaya pencarian atau usaha Ibu Rizka jangan selalu kita kategorikan sebagai harus dengan formal, harus dengan adanya laporan polisi, barulah kemudian Ibu Rizka ini dianggap telah melakukan upaya. Ini yang keliru. Ini kan dia anggota polisi, si korban juga anggota polisi, kemudian Ibu Rizka anggota polisi. Ada kode etik yang harus dijaga. Menurut keterangannya Ibu Rizka, si Esko ini tidak sekali dua kali dia seperti ini. Bahkan dia pernah pulang ke rumahnya, tidak ada komunikasi selama 1 minggu karena ada masalah rumah tangga. Lalu kemudian kalau dilaporkan, kita kan tidak tahu akan adanya penemuan jenazah Brigadir almarhum Esko ini. Lalu kemudian datang Esko ketika sudah dilakukan laporan, akan diperiksa kenapa tidak masuk, kenapa begini, kode etik dan lain sebagainya. Itulah yang ditakuti sama istrinya. Sebelumnya Brigadir Esko sempat hilang kontak pada 19 Agustus lalu. Saat itu keluarga panik karena ponsel korban tak aktif dan tidak bisa dihubungi. Keluarga pun akhirnya mencari Brigadir Esko secara mandiri ke beberapa lokasi sekitar rumah, namun tidak menemukan titik terang kemana hilangnya korban. Hingga di 24 Agustus, Esko ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan tak jauh dari rumah korban. Untuk menjelaskan kematian korban, polisi menggelar rekonstruksi di tempat kejadian perkara. Tersangka Bribtu Rizka Sintiani, istri korban, juga dihadirkan. Sebanyak 50 adegan diperagakan, mulai dari tersangka tiba di rumah hingga saat tersangka membunuh korban. Di sejumlah adegan, tersangka digantikan dengan pemeran pengganti karena ia menolak memperagakannya sendiri. Suasana sempat memanas saat keluarga korban melihat sosok tersangka. Dari rekon itu sendiri, kita pihak keluarga maupun kuasa hukum dari pihak kita korban tidak ada yang dapat undangan. Pingin tahu siapa sih pelaku yang ikut rekonstruksi. Tapi ternyata di situ hanya rekon, tidak rekon eksekusi lah gitu, hanya rekon pertanyaan. Rekon di TKP 2, pelaku yang menggotong jenazah,
diganti oleh pelaku lain begitu. Kan seharusnya juga rekon itu bukan diganti. Makanya asumsi dan prasangka keluarga yang lain, karena satu tersangka yang ditetapkan tersangka, jadi mustahil dia akan mampu menggotong jenazah ke tempat itu dari tempat yang disembunyikan. Itu yang bikin gerah dan marah pihak keluarga. Rekonstruksi juga melibatkan sekitar 40 orang saksi, termasuk keluarga korban. Polisi menyebut motif pembunuhan masih dirahasiakan. Kita lebih dari satu angkanya. Sementara masih satu. Sementara masih satu. Sudah ada motifnya enggak? Ya nanti kita lihat hasil perkembangan penyidikannya bagaimana, bisa bertambah atau tidak. Munculnya Mr. X dalam proses rekonstruksi itu juga menjadi pertanyaan besar di pihak tersangka. Kenapa menolak? Ya jelas menolak, karena itu adalah hak kami, karena klien kami bukan sebagai pelaku. Nah, lalu kemudian yang anehnya lagi, timbullah Mr. X yang versinya penyidik yang menggotong jenazah itu ke lokasi ke TKP kedua. Nah, kami juga bertanya-tanya, siapa Mr. X ini gitu loh. Penyidik dalam hal ini berarti ada keraguan-raguan. Apa keraguan-raguannya? Tidak menyebutkan Mr. X dengan DPO. Harusnya kan DPO, karena dia yakin ada orang yang terlibat. Kami tidak kemudian membela Ibu Rizka ini jor-joran. Enggak, kami mau perkara ini terang. Perkara ini kemudian selesai dengan kebenaran-kebenaran yang mutlak. Meski polisi telah menetapkan Rizka sebagai tersangka, namun kuasa hukum Rizka berpandangan kliennya tidak sekeji itu. Kalau si Rizka ditersangkakan sebagai dalang dari semua ini, ungkap dong. Gimana sih dia rapat untuk membunuh suaminya? Sama siapa saja? Siapa yang disuruh? Lalu yang kedua, orang Mr. X ini siapa? Apakah yang membantu untuk melakukan pemindahan jenazah atau yang mengeksekusi? Makanya kami mohon kepada Polres Lombok Barat ataupun Polda NTB, mari buka rilis apa alat buktinya agar kita bisa fair dalam melakukan pembelaan. Upaya hukum yang akan kami lakukan tentu dengan upaya-upaya yang memang sudah disediakan oleh undang-undang, oleh negara yang diatur hak-hak hukumnya. Entah itu pra-peradilan, entah itu kita akan minta untuk diaudit hasil penyidikannya, entah itu apapun jenisnya. Yang jelas upaya hukum sejauh ini kami akan tempuh. Sudah ada pengakuan dari anak kami menyebut nama persis. Kenapa belum diambil? Kami tidak terima. Gara-gara sekali manusia pembunuh dia, nyur Lembang sedang sih. Proses pengungkapan kasus yang lamban membuat pihak keluarga korban tersulut emosi. Bersama ratusan warga, mereka merusak rumah tersangka Rizka yang ada di desa Nyur Lembang. Tak puas merusak rumah tersangka, masa bergerak ke rumah nenek tersangka yang lokasinya tak jauh dari rumah itu. Rumah sang nenek juga ikut dirusak. Polisi yang berjaga di lokasi bahkan tidak mampu membendung kemarahan warga. Nggak perlu merusak segala gini. Ya kan, datang saja ke Polres. Pak, kami menunggu katanya sudah di kantor. Tanya keluarganya, tanya orang tuanya. Setiap saat kita panggil keluarga yang menjelaskan proses penyidikan. Sudah lama ini Pak. Ya di kantor tidak. Itu proses Pak. Warga mendesak polisi agar transparan dalam mengungkap kasus tersebut dan segera menetapkan tersangka baru. Masyarakat kami, keluarga besar kami, sudah ada pengakuan dari anak kami menyebut nama persis. Kenapa belum diambil? Waduh, anak ini sudah menyebut nama-nama itu. Kenapa tidak diambil? Ada apa? Ini menyakiti perasaan kami. Kami sangat tersakiti. Kami dihina, keluarga besar kami dihina. Kami tidak terima. Harus pelaku ini segera ditangkap. Kasus pembunuhan ini justru terjadi pada penegak hukum. Lalu, apa yang melatar belakangi ini semua? Tapi bahwa biasanya kejahatan atau pembunuhan dilakukan oleh suami istri, itu biasanya akarnya adalah yang pertama masalah perasaan. Yang kedua, apakah ada masalah finansial. Yang ketiga, apakah ada perbedaan derajat
dalam keluarga gitu ya. Misalnya nih, ternyata posisi istri lebih tinggi dari suami, sehingga kondisi ini tetap dibawa dari kantor ke rumah, sehingga dia merasa kedudukannya lebih tinggi dan layak untuk melakukan kekerasan. Di institusi tersebut pasti ada tekanan dari atas, tekanan dari samping, dari teman-temannya, tekanan dari kasus yang dia tanganin, dan tekanan dari masyarakat. Sehingga bisa jadi tidak ada hubungan dengan ketika mereka dianalisa secara psikologis ketika masuk dalam dunia pekerjaan itu. Tapi dalam masalah sehari-hari ada kemungkinan mereka menjadi pribadi sendiri, pribadi yang seperti orang lain, yang mereka tidak bisa mengendalikan diri. Kan ada 4 hal nih. Yang pertama pelaku, yang kedua korban, yang ketiga kejahatan itu sendiri, yang keempat adalah reaksi masyarakat. Pelakunya sudah jelas ditetapkan istrinya. Yang kedua korbannya sudah jelas bagaimana dia terbunuh. Yang ketiga pembunuhannya jelas itu ya, kejahatannya jelas, yaitu menghilangkan nyawa orang. Yang keempat, masyarakat juga merespon bahwa ini adalah sebuah kejahatan dilakukan oleh anggota institusi tertentu. Ada kemungkinan ditutupi karena untuk menutupi institusi tersebut. Kasus tewasnya polisi oleh polisi yang notabene masih anggota keluarga bukan baru kali ini saja terjadi. Awal bulan Juni 2024 lalu, Bribtu Rian Dwi Wicaksono terpaksa dilarikan ke RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto, Jawa Timur karena mengalami luka bakar serius di sekujur tubuhnya. Korban yang berdinas di Polres Jombang itu menderita luka bakar usai disiram bensin dan dibakar oleh Bribtu Fadilatul Nikmah, istrinya sendiri, seorang polwan yang bertugas di Polres Mojokerto Kota. Bribtu Rian membuskan nafas terakhirnya usai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Wahidin Sudirohusodo. Ia sempat bertahan selama lebih dari 24 jam dengan luka bakar mencapai hingga 96%. Jenazah Bribtu Rian Dwi Wicaksono langsung dibawa ke rumah duka di Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang. Kedatangan jenazah disambut keluarga serta tetangga dengan kedukaan yang mendalam. Sehari setelah pembakaran terhadap Bribtu Rian, Subdit Renakta di Treskrimum Polda Jawa Timur resmi menetapkan Bribtu Fadilatul Nikmah sebagai tersangka. Kasus ini terjadi karena pelaku kesal melihat gaji korban yang habis untuk bermain judi online. Dari situlah pelaku menyiram bensin ke tubuh korban dengan bermaksud untuk menakut-nakuti. Namun celakanya api menyambar tubuh korban. Perkara ini akhirnya diputus Pengadilan Negeri Mojokerto pada awal tahun 2025 lalu. Bribtu Fadilatul Hikmah yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal tentang KDRT yang menyebabkan kematian dijatuhi vonis pidana 4 tahun penjara. Karena kejahatan itu intinya ada 3. Yang pertama adalah motivated offender, yang kedua adalah suitable target, yang ketiga adalah absence of capable guardian. Jadi sebetulnya dia tahu korbannya, calon korbannya siapa, kemampuan dirinya seperti apa, dan dia tahu bagaimana cara menghilang atau dia bagaimana cara memanipulasi ini semua. Karena bagaimanapun juga kalau dia tahu pola penangkapan, pola penyelesaian sebuah kasus, dan membunuh itu adalah respon akhir dari apa yang dirasakan, biasanya anggota itu dianggap seseorang yang sangat-sangat kuat, pengayom masyarakat, sehingga ketika dia merasa ada permasalahan dianggap diabaikan. Kasus janggal kematian Brigadir Esko belum juga tuntas. Polisi belum mau menyebut motif pembunuhan dan siapa Mr. X di balik kasus ini. Keluarga korban yang berduka tentu berhak mendapatkan fakta yang sesungguhnya dan kasusnya bisa diungkap secara transparan. Oke saudara, buser investigasi kami akhiri. Thanks for watching. Saya Joy Astro. I'll see you around.